Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan mengungkap pelanggaran mutu dari ratusan merek di pasaran. Total ada 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku. Pemeriksaan terhadap temuan tersebut sudah mulai dilakukan sejak 10 Juli 2025. Kementan berharap agar proses hukum berjalan tegas demi melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Berawal dari temuan beras oplosan dari masyarakat, mereka melakukan investigasi di tingkat produsen untuk menguak jaringan mafia pangan. Rupanya, distribusi produk bermasalah ini menjangkau minimarket hingga supermarket dengan kemasan dan label yang tidak sesuai. Kementan dan Satgas Pangan mengambil sampel dari berbagai daerah sebelum melakukan pemeriksaan lanjutan. Dugaan sementara menyebutkan, adanya pelanggaran takaran dan klaim kualitas menyebabkan kerugian konsumen yang ditaksir mencapai 99 triliun rupiah setiap tahun. Produk tersebut dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium. Contoh ada volume yang mengatakan 5 kg padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86% mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir 100 triliun rupiah. Memang, Kementerian Pertanian tidak menyebut maraknya beras palsu ini sudah beredar di Jawa Timur. Hanya menyebut riset tersebut dilakukan di wilayah Jakarta. Sedangkan Jawa Timur sebagai gudang produksi beras, pasti ada kaitannya dengan beras palsu yang beredar. Ini ya, sebenarnya kan upaya-upaya pemerintah selama ini ya, mulai dari 15 tahun terakhir ya, mulai zaman SBY sampai Jokowi ini kan sebenarnya upaya-upaya untuk perbaikan beras itu kan sudah dilakukan. Ya, diantaranya apa? Salah satunya produksi beras ditingkatkan. Ya, kemudian kualitas. Nah, dalam hal kualitas ini yang pemerintah belum fundamen. Kalau misalnya terkait masalah kuantitas ya, jumlah itu kan sudah di mana-mana sudah dibuka lahan persawahan macam-macam sehingga produktivitas meningkat. Kemudian juga impor juga. Nah, dalam sisi kualitas ini yang belum. Nah, mestinya dalam sisi normatif ini pemerintah lewat badan terkait ya, apakah itu Badan Standar Nasional, kemudian Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, itu paling tidak juga termasuk Balai POM ya, paling tidak merumuskan bahwa beras ini menjadi salah satu produk pangan wajib SNI. Ini sangat vital. Karena apa? Salah satu poin yang terpenting adalah beras itu dikonsumsi oleh mayoritas 99% penduduk Indonesia. Ini harus dilakukan. Nah, selama ini saya juga melihat kenapa kok pemerintah kok tidak respon gitu loh. Padahal ini kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Tapi kok tidak wajib SNI. Ini yang harus dilakukan untuk upaya-upaya itu. Pemerintah provinsi juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak dirugikan dengan adanya kasus ini. Sebagai konsumen juga harus tahu merek mana saja yang sudah ditengarai melakukan oplosan. Konsumen juga bisa menghindari beras oplosan dengan melihat ciri-cirinya. Bahkan jika perlu beras harus memiliki SNI selain keputusan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi gini, nanti kalau sudah ada standarisasi, ada kualitas beras yang terstandar. Artinya dalam sisi normatif itu ada nanti mungkin kelas atas, kelas bagus, macam-macam, itu masalah teknis ya. Tapi yang terpenting peredaran beras di lapangan, di masyarakat itu terdeteksi, diawasi secara ketat oleh badan terkait di bidang pangan. Itu yang terpenting. Ini kan karena memang pemalsuan itu terjadi karena memang kelemahan sistem ya. Pemerintah dalam hal ini misalnya di dalam Badan Tahanan Pangan, kemudian Balai POM, ini kan jalan normatif sekali. Mereka bergerak, bertindak, berupaya secara normatif mengacu ketentuan, tapi ketentuan itu kan nggak menyangkut sampai hal yang fundamental gitu. Nah, makanya kasus-kasus itu mesti akan terjadi terus-menerus. Apalagi nanti kasus-kasus ini dijadikan terkait masalah politis bisa saja terjadi gitu. Tapi yang terpenting pemerintah mensikapi agar kasus ini bisa dieliminir paling tidak ya, karena peredaran itu sangat bisa dideteksi siapa yang memproduksi, di mana, itu kan semua fakta-fakta itu kan ada. Itu sangat mudah sekali. Apalagi produksi bisa diasumsikan, impor diasumsikan, sehingga peredaran produk palsu itu di mana itu saya kira kalau pemerintah serius lewat Badan Ketahanan Pangan, kepolisian itu bisa dideteksi siapa yang bertanggung dalam hal ini.
Saat ini dituntut komitmen pemerintah untuk mengatasi peredaran barang palsu yang merugikan konsumen. Jangan sampai pemerintah hanya memperhatikan kuantitas jumlah beras yang diproduksi petani beredar, tanpa melihat kualitas beras yang beredar. Sampai sekarang kasus beras oplos yang ditemukan di Jakarta dan kemudian Polri sudah melakukan pemeriksaan dan ternyata informasinya sampai sekarang ada 212 merek yang ternyata itu adalah premium yang ternyata di dalamnya ada oplosan. Ini terkait dengan Jawa Timur karena Jawa Timur ini adalah lumbung padi produsen di Indonesia yang paling banyak ya, sehingga memang Jawa Timur sudah harus mengantisipasi jangan sampai itu juga terjadi di Jawa Timur. Tadi saya sudah ketemu dengan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana mempunyai tanggung jawab untuk yang pertama adalah perlindungan pada konsumen, yang kedua adalah terkait dengan distribusi, terkait dengan komoditas yang tentunya terkait dengan terutama adalah pangan, itu jangan sampai kemudian merugikan baik konsumen maupun pada petani. Satgas Pangan, Polda, dan Dinas Pertanian harus segera melakukan inspeksi menyeluruh guna mengidentifikasi titik rawan peredaran beras oplosan. Bahkan jika perlu harus ada laporan hasil inspeksi. Jika ada temuan seperti di Jakarta, pemerintah provinsi harus bertindak tegas bersama aparat hukum untuk memproses pelaku dan menghentikan distribusi beras bermasalah. Terkait dengan Satgas Pangan, itu provinsi karena itu adalah dari beberapa institusi termasuk dari Polda, kemudian dinas terkait adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian Pertanian yang kemudian harus melakukan upaya-upaya inspeksi sehingga kemudian bisa ditengarai titik-titik mana rawan terjadinya distribusi beras oplosan itu. Tadi saya minta untuk segera membuat laporan terkait dengan hasil inspeksi di beberapa titik. Kemudian setelah itu tentunya kalau ada temuan-temuan yang sama dengan di Jakarta, maka segera pemerintah provinsi bersama-sama dengan APH untuk melakukan tindakan. Yang pertama adalah tentunya memastikan bahwa secara pidana pelakunya itu terus diproses. Yang kedua adalah untuk memastikan itu sudah bisa di hold ya, yang sudah terdistribusi kemudian tidak sampai pada konsumen. Ini harus ada tindakan cepat dan tegas. Sehingga tentunya gubernur dalam hal ini bersama-sama dengan Satgas Pangan itu segera melakukan inspeksi tentunya di pasar. Karena ternyata itu kan juga tidak hanya di pasar, tapi juga di toko modern, ya, yang itu mestinya pengawasannya lebih ketat. Tapi ternyata di sana malah juga ditemukan, sehingga memang di titik-titik distribusi produk itu, beras itu harus segera ada inspeksi dan segera melakukan publish. Jadi ada teman atau tidak, sehingga kemudian masyarakat pun juga bisa mengantisipasi agar tidak dirugikan dengan adanya produk ini. Itu yang tentunya setelah ada laporan, gubernur harus segera mempublish hasil laporan itu. Kemudian juga pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, itu juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan dengan adanya kasus ini. Tentunya karena konsumen ini juga harus dilindungi, harus tahu terkait dengan merek-merek mana saja yang itu sudah ditengarai melakukan itu, sehingga konsumen bisa menghindari itu. Kemudian juga terkait dengan sebenarnya ciri-ciri dari beras oplosan itu seperti apa, sehingga konsumen ini terliterasi sehingga bisa membeli tentunya dengan membeli produk tentunya dengan pengetahuan sehingga tidak dirugikan dalam kasus ini. Pentingnya transparansi dengan mempublikasikan hasil inspeksi, termasuk merek-merek beras yang bermasalah, agar masyarakat dapat menghindari produk tersebut.
Temuan beras oplosan di toko modern menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat, tidak hanya di pasar tradisional. Langkah ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas beras Jawa Timur, sekaligus memperkuat posisi provinsi sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia. Sebenarnya di beras-beras premium, yang tentunya dia kalau premium itu kan kalau premium itu kan tentunya dia secara kualitas ya itu pasti ada lebih daripada medium ya. Selain memang berasnya yang bagus juga itu tidak ada penipuan, kemudian hal lain. Nah itu memang SNI beberapa sudah ada gitu. Memang dalam distribusinya itu belum ada aturan bahwa yang masuk menuliskan premium itu dan masuk pada pasar modern ya itu kemudian harus ada SNI-nya atau tidak. Nah itu yang kemudian harus ada pengawasan ya. Intinya bahwa harus ada pengawasan sehingga kemudian konsumen terlindungi ini. Apakah itu melalui SNI, apakah itu melalui kalau di Satgas itu kan melakukan pengawasan yang tentunya itu mereka punya sistem dan punya orang untuk melakukan setiap hari pengawasan itu harus ditingkatkan lagi.